kembali lagi bersama channel Hidayah Emak. Kali ini saya akan menerangkan tentang humas atau public relation seperti itu. Yang belum tahu atau yang belum mengerti tentang humas ataupun public relation, silahkan simak video berikut. Definisi dari public relation ataupun humas. Yang pertama dari Colson Thomas. Menurut Colson Thomas adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja, yaitu guna untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Nah, itu menurut Colson Thomas. Colson Thomas. Yang kedua itu menurut Maria. Menurut Maria, interaksi dan menciptakan opini publik secara input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, seperti itu. Dan yang ketiga, menurut Alma, kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan. Nah, itu adalah definisi dari public relation atau humas, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan public relation atau humas. Menurut Rosadi Ruslan, yang pertama, tujuan dari public relation atau humas, yang pertama menumbuhkan atau menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Nah, yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Dan yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek, seperti itu. Yang terakhir, mendukung bauran pemasaran. Itu tujuan public relation atau humas. Yang selanjutnya lanjut ke fungsi humas atau public relation. Yang selanjutnya fungsinya, yang pertama, kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan sesama pihak. Jadi sama-sama untung. Yang ketiga, unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan, seperti itu. Yang terakhir, usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dan perusahaan dengan publiknya atau publiknya, seperti itu. Yang selanjutnya kita lanjut ke peranan atau tugas humas, public relation. Humas public relation. Ya. Yang pertama yaitu peranan atau tugas. Yang pertama, menginterpretasikan, menganalisis, mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Yaitu mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Yang ketiga, mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Intinya publik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini alat-alat humas atau public relation. Nah, mungkin sudah ada yang tahu apa alat-alat humas atau sudah berpengalaman pernah memakai, seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan, yaitu alat-alat humas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, engkol, obeng. Tidak seperti itu. Nah, tidak semudah itu. Yang pertama, alat-alat humas atau public relation, yang pertama yaitu iklan. Iklan. Ya, kalian sudah pasti mengerti tentang iklan ya. Ya, seperti yang ada di YouTube Anda, seperti itu. Ya, itu. Yang kedua, pameran.
alat-alat humas yang kedua ini pameran, yaitu sebagai ajang promosi. Nah, yang ketiga media internal, yaitu terbitan yang ditujukan untuk publik internal, itu namanya media internal. Yang keempat fotografi juga penting ya, masuk ke kategori alat humas. Karena kenapa? Karena fotografi adalah sebagai bahan publikasi. Nah, cukup penting ya fotografi, karena dari dasarnya memang sudah penting seperti itu. Yang selanjutnya yaitu film. Cukup menarik sekali. Film FTV. Bukan film FTV, yaitu film ini dijelaskan yaitu media komunikasi, instruksi, riset dan lain sebagainya seperti itu. Itu masuk film. Dan yang keenam, yang terakhir itu pers. Intinya PERS. Bacanya terserah yang membaca. Yang intinya yaitu yang di dalamnya ada radio, televisi, surat kabar, majalah, buku. Nah, itu pers ya, macam-macam humas atau public relation. Nah, di sini ada berapa macam ya? Yang pertama humas pemerintahan, yaitu bersifat politis. Kedua, mengembangkan suatu konsepsi mengenai peranan publik, opinion seperti itu. Yang kedua, humas industri dan bisnis. Nah, di sini fungsi manajemen yang turut menentukan suksesnya operasi suatu perusahaan. Ini agak menarik ya. Yaitu di sini ada keterangan penerapan humas dalam industri dan bisnis, yaitu ada 3. Yang pertama, hubungan dengan pelanggan MPR. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Yang ketiga, hubungan dengan karyawan. Jadi itulah. Dan selanjutnya macam humas yang ketiga yaitu humas sosial. Humas sosial di sini ada 2, yaitu hubungan dengan pers dan hubungan dengan komunitas. Itu termasuk humas sosial. Yang keempat, alat-alatnya yang keempat yaitu humas profesi. Cukup menarik. Yaitu apa humas profesi? Humas profesi untuk mendapatkan pengakuan akan keprofesionalan dan publikasi tentang apa yang telah mereka lakukan bagi kepentingan masyarakat banyak, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan humas profesi. Alat yang kelima yaitu humas organisasi internasional. Ini cukup menarik ya. Apa sih humas organisasi internasional? Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu, makanya saya searching. Humas organisasi internasional yaitu apa? Bidang yang berkembang di pariwisata, bidang komunikasi, transportasi, tukar menukar. Nah, yang dimaksud tukar menukar apa? Tak tahu. Ya sudah, diam. Yang dimaksud tukar menukar yaitu di bidang pendidikan, seperti pertukaran dosen dengan mahasiswa. Ya, seperti itu. Nah, di situ timbulnya masalah internasional dalam bidang ekonomi dan politik dan juga banyak lain sebagainya. Ya, intinya seperti itulah yang mungkin yang belum mengerti silahkan ulang lagi video saya ya. Kan gampang, tinggal share ulang lagi dari awal sampai di akhir. Itu saja ya, mudah sekali belajar sekarang. Terima kasih.
Ya mungkin cukup sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya mungkin banyak kekurangan ya, seperti saya menerangkan Anda tidak mengerti ya apa yang dibahas, nggak jelas orang ini. Saya juga tidak mengerti apa yang saya terangkan, makanya saya melihat suatu teks yang jelas dan bisa diamati seperti itu, makanya saya menerangkan. Seperti itu. Makanya kalian jangan jangan mudah patah semangat untuk belajar seperti itu. Meskipun kita tidak tahu, tapi kita punya keinginan, pasti di situ akan ada yang namanya jalan pintas, jalan keluar seperti itu. Semangat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.